warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Nur Fitrianti. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan audit sistem informasi beserta kasusnya audit IT pada perbankan. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem, serta menyediakan informasi yang relevan. Ada 3 tipe jenis audit, yaitu internal auditor. Internal auditor adalah karyawan dari perusahaan yang pada umumnya melaksanakan pengawasan intern dan kecurangan audit. Yang kedua, ada external auditor. External auditor adalah akuntan publik independen yang ditugaskan oleh perusahaan secara khusus untuk melaksanakan audit keuangan. Yang ketiga, ada fraud auditor. Fraud auditor adalah ditugaskan khusus dalam menyelidiki kecurangan dan bekerja secara tertutup dengan internal auditor dan pengacara. Selanjutnya, bagaimana sih proses audit itu? Nah, proses audit itu tahap pertama yaitu perencanaan audit pendahuluan. Tahap pertama ini menentukan kebutuhan dan tujuan audit. Contohnya mencari informasi industri perusahaan, meneliti kertas kerja tahun sebelumnya, mempersiapkan program audit, memperoleh pemahaman mengenai bisnis dari perusahaan, dan mempersiapkan prosedur analitis. Tahap kedua yaitu mereview pendahuluan dan penilaian terhadap struktur pengendalian internal. Nah, yang dilakukan pada tahap ini yaitu pemeriksaan dokumentasi dan penilaian sistem pengendalian internal, menilai dan mengelompokkan tingkat risiko pengendalian. Tahap ketiga yaitu pengujian pengendalian dalam audit. Pada tahap ketiga ini yang dilakukan dalam pengujian pengendalian berupa pengumpulan bukti-bukti yang berfungsi secara efektif dan konsisten, mengevaluasi pengujian pengendalian yang diperoleh, menilai tingkat risiko pengendalian tersebut, serta mengembangkan program audit final sesuai prosedur khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit. Tahap keempat yaitu pengujian substantif. Ada 3 yang dilakukan dalam pengujian substantif ini, yaitu melakukan prosedur analitis final, menguji rekening neraca, menguji secara rinci kelompok-kelompok transaksi. Setelah itu, mengevaluasi pengujian substantif untuk meminimalisasi kemungkinan kesalahan-kesalahan yang material dan pernyataan yang salah dalam asersi laporan keuangan. Nah, tahap terakhir dari proses audit yaitu pelaporan audit. Tahap terakhir ini untuk memberikan laporan audit berkaitan dengan permasalahan yang ada di perusahaan dengan mencatat laporan audit dan mencatat kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan. Berikut ada beberapa salah satu contoh kasus mengenai audit sistem informasi, yaitu Bank Indonesia mengakui banyaknya kasus fraud atau pembobolan bank akhir-akhir ini. Penyebabnya itu adalah karena lemahnya pengawasan internal. Bank sentral meminta bank untuk introspeksi serta memenuhi pengendalian internal dengan mengoptimalkan manajemen risiko. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, kasus-kasus yang terjadi merupakan kesempatan perbankan Indonesia untuk lebih introspeksi dalam menyempurnakan pengawasan ke arah yang lebih berbasis risiko. Beliau juga memberikan contoh pada kasus besar industri perbankan, misalnya di Singapura, beberapa waktu lalu juga dikarenakan lemahnya pengawasan internal dan level top management. Kasus di Indonesia juga tidak jauh dari hal tersebut. Ditambah ada beberapa pejabat yang kelewat batas dengan dapat mudahnya memodifikasi data nasabah yang tidak diketahui pimpinan bank sehingga terjadi penarikan tanpa diketahui.
Maka dari itu, Halim menyampaikan Bank Indonesia akan menyempurnakan sejumlah aturan untuk memperkuat good corporate governance dalam melindungi kepentingan nasabah dan industri perbankan. Seharusnya dari kasus tersebut bukan hanya pengawasan internal saja yang diperketat, tetapi harus adanya audit sistem informasi. Audit yang dilakukan secara efektif dan konsisten agar apabila terdapat kecurangan, audit bisa segera langsung menemukan. Dan dari kasus seperti ini, apabila terus terjadi, maka akan merugikan pihak nasabah. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.